tenaga pendidik dan kependidikan, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelas 11 MIA 2 akan mempentaskan drama singkat yang berjudul Sisir Emas Raja. Pada zaman dahulu, di Pulau Adonara, ada kerajaan yang bernama Kenotan. Kerajaan Kenotan memiliki gelar Bewenat Notan Goitaran Sialawataka. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Lagadoni yang terkenal Soni Moapayun. Raja Lagadoni memiliki permaisuri bernama Nini Sarigoi. Selama menjalankan kegiatan hariannya, Raja Lagadoni dan permaisuri selalu dikawal para hulubalan beserta dayak-dayak. Dikala berkuasa, Raja Lagadoni diwarisi sebuah sisir emas pusaka. Lantaran telah menikah, sang raja ingin memberikan sisir emas itu kepada permaisurinya. Dengarkan aku baik-baik. Sisir emas pusaka ini merupakan salah satu harta peninggalan kerajaan ini, dan sisir ini merupakan penentu harta dan martabat kerajaan ini. Jadi, maksud baginda, apa yang harus dilakukan terhadap sisir emas ini? Gunakan sisir ini sebagai pengganti ubi konde dan jagalah dengan baik. Jika sisir ini hilang, maka sama halnya dengan hilangnya harta dan martabat kerajaan ini. Jadi, aku berharap agar kau dapat menjaga keberadaan sisir ini dengan baik. Baiklah baginda, tidak akan menjaga sisir ini dengan baik. Akan menggunakan sisir ini sebagai pengganti musuh merah. Di ufuk timur, tampaklah cahaya mentari pagi seakan tersenyum menyapa tanah Lewo Adonara. Dedaunan tampak masih berembun, ilalang basah menunggu mentari menyapa. Air di kali tampak pasrah, meski tetap mengalir menyampaikan pesan kepada katak dan semua yang menepi di kali Wai Tenepan. Suatu pagi, sang permaisuri hendak mandi di kali Wai Tenepan. Sebelum berangkat, permaisuri meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Lagadoni yang sedang duduk di singgasana. Apa dinda ke sana? Ada apa gerangan hingga dinda ingin mandi di kali Wai Tenepan? Dinda ingin merendam badan, sebab hari ini aku merasa sangat panas. Baiklah, aku izinkan dinda pergi ke Wai Tenepan, tapi berhati-hatilah, ingat pesanku. Baiklah baginda.
hari semakin sore, akan tetapi para hulu balang dan dayang belum menyampaikan kepada permaisuri tentang sisir pusaka yang hilang itu. Dayang, Gunawan, apakah kalian sudah menemukan sisir emasku? Siang hari pun berganti menjadi sore. Pengawal dan dayang pun telah letih. Permaisuri pun menghentikan pencarian sisir emas itu. Mereka kemudian kembali ke istana. Dalam perjalanan pulang, permaisuri tampak cemas dan takut. Pustaka, apa yang harus aku katakan kepada Baginda Raja? Permaisuri khawatir jangan-jangan Baginda Raja akan memarahinya bila mendengar bahwa sisir emas pusaka kerajaan telah hilang. Namun, permaisuri kembali berpikir bila ia tidak memberitahu Raja dan Baginda Raja mendengar informasi tersebut dari orang lain, tentu saja Baginda Raja akan lebih murka padanya. Beberapa saat kemudian, tibalah permaisuri beserta para dayang dan hulu balang di istana. Dengan berat hati, permaisuri Nini Sarikoli langsung menyampaikan kepada Baginda Raja tentang sisir emas yang hilang tersebut. Seperti yang Baginda jelaskan kepada Dinda waktu Baginda memberikan sisir itu kepada Dinda, namun Dinda tidak mampu menjaga keberadaan sisir itu sehingga sisir itu hilang pagi tadi sewaktu Dinda mandi di kali Waitunepan. Mendengar pengakuan permaisuri, wajah Raja Lagadoni yang ceria saat itu langsung berubah. Beberapa menit suasana membisu. Begitupun permaisuri, para dayang dan hulu balang. Baiklah, karena ini adalah duka kerajaan, selaku raja, saya tidak ingin sekiranya kita semua terlarut dalam suasana ini. Kita harus menyusuri kali Waitunepan untuk mencari dan menemukan sisir emas pusaka itu. Saya yakin jika kita semua bekerja sama dengan baik dan sabar untuk mencari sisir emas itu sampai di ujung pulau ini, kita pasti akan menemukannya. Kami bersedia dan siap untuk mencari sisir emas itu, Baginda Raja. Kapan kami akan mencari sisir emas itu, Baginda Raja? Besok pagi kita mulai mencarinya. Siap, Baginda Raja. Keesokan harinya, sebelum mentari menampakkan wujudnya, Raja Lagadoni bersama para hulu balang dan dayang telah berkumpul di depan istana. Baginda
siapnya prajurit perang. Begitupun para hulu balang, semuanya sudah siap dengan parang dan perisai di tangan, juga anak panah dan busur yang menggantung di lengan. Sementara para dayang sudah siap dengan berbekalan. Dindaku, doakan kami agar kami kembali ke kerajaan ini dengan selamat dan menemukan sisir emas pusaka itu. Baiklah, kami akan pergi. Jagalah dirimu, Dinda. Jangan merasa bersedih karena situasi ini, sebab ini adalah ujian bagi kerajaan kita. Sebelum meninggalkan kerajaan, Raja Lagadoni menyampaikan pesan kepada seluruh rakyatnya tentang musibah dan duka kerajaan. Mungkinkah ini teguran dari Gusti Tuhan yang Maha Kuasa? Karena sudah lama ini kita tidak berkunjung dan bersilaturahmi ke kerajaan Lamahala dan kerajaan Adenara lainnya. Pencarian sisir emas pusaka ini akan menjadi sejarah bagi Lewatana Adenara bahwa seluruh kerajaan di Pulau Nara ini harus menjaga tali persaudaraan karena kita berasal dari satu darah. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam, malam berganti pagi. Begitupun seterusnya perjalanan ditempuh. Selama beberapa hari tersebut, rombongan Raja Lagadoni melewati Kampung Lite, Horohura, Boton, Laka Kukun, Watan Pao, Terong, dan Ebo. Kampung-kampung tersebut dilewati dengan rasa penasaran bercampur lelah. Di setiap kampung itu, mereka menanyakan kepada warga, mungkin ada yang menemukan sisir emas itu. Namun, semuanya mengatakan tidak mengetahuinya. Pencarian pun dilanjutkan hingga masuk ke kerajaan Lamahala dengan melewati beberapa perkampungan kecil dan suku-suku di dalamnya. Namun, hasilnya sama saja. Raja Lagadoni pun meminta bantuan Raja Lamahala untuk mencari sisir pusaka. Duhai Raja Lamahala, kiranya kami mohon bantuan untuk mencari sisir emas pusaka kerajaan Kelotan yang indah. Wahai Raja Lagadoni, kedatangan Raja di kerajaan Lamahala adalah suatu penghormatan bagi kami. Terima kasih karena telah menerima dan membantu kerajaan kami. Sama-sama Baginda, kiranya besok pagi kita semua akan turun dan mencari suka-duka Pulau Adenara. Kiranya kita bekerja sama akan sangat mudah untuk mendapatkan sisir emas milik Baginda. Sesampainya di Girat, tersiar kabar bahwa sisir pusaka yang hilang tersebut telah ditemukan di daerah Boleng, tepatnya di sekitar daerah Lepan Batan. Orang yang menemukan sisir tersebut adalah Ina Rotok yang bergelar Rotok Ata Lamanele.
tersebut kemudian diulangi lagi oleh si Dayan. Namun jawaban Inarotok masih sama. Ia tidak mengetahui di mana sisir pusaka milik raja. Pertanyaan pun diulang yang ketiga kalinya. Inarotok pun menjawab, Memang sedari tadi gereja terbawa kemari. Ampas lama juga membawa sini. Tapi saya tidak melihat sisir emas milik raja. Dayan, cepat kemari dan bawa itu. Prajurit, kencangkan busur lalu panah mata bayi itu. perintah raja diikuti prajuritnya. Semua tampak tegang. Busur telah diangkat dan siap melesat ke bayi Inarotok dengan sekali perintah raja. Lalu, di mana sisir itu? Dayan, cepat kembalikan bayi itu ke ibunya. Mendengar perintah raja, Inarotok berterima kasih sambil berurai air mata. Ada perasaan lega ketika Dayan mulai melangkah mendekatinya. Bayinya selamat. Ia hampir saja mencelakai bayinya sendiri hanya untuk mendapatkan sisir emas itu. Bayi itu dipeluknya erat-erat setelah berpindah dalam dekapannya. Aku tidak akan membunuh bayi yang tidak bersalah. Kau dan anakku bisa hidup dengan aman. Terima kasih Naroto, karena kau telah menyelamatkan sisir emas milik kerajaan Tenok. Maafkan aku, karena aku telah berbuat kasar dengan cara mengancammu. Inarotok terharu dengan sikap Raja Lagadoni yang baik hati itu. Dalam hatinya, ia menyesal telah berbuat tidak jujur terhadap Raja Lagadoni. Raja Lamahala yakin dengan cara seperti itu, Inarotok pasti akan luluh hatinya dan memberitahu di mana sisir emas itu. Apalagi hulu balang kerajaan Lamahala sangat ditakuti oleh semua orang, bahkan pasukan yang beranggotakan beribu-ribu prajurit. Raja Lagadoni mengucapkan terima kasih kepada Inarotok dan memohon pamit. Rombongan itu pun pulang menuju kerajaan Lamahala. Keesokan paginya, Raja Lagadoni diantar Raja Lamahala beserta rakyatnya kembali ke kerajaan Kenotan. Kisah ini kemudian dikenal dalam bentuk peragaan syair dan tarian Inahai Atakiri. Secara harafiah